Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan tentang apakah ketika seorang suami meminum atau mencicipi ASI atau air susu istri menjadikan suami berstatus sebagai anak susuan bagi istrinya atau tidak? Maka jawaban mudahnya, aktivitas tersebut tidak menjadikan suami sebagai anak susuan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait masalah hukum persusuan yang menyebabkan status kemahroman antara anak yang disusu atau anak susuan dengan ibu yang menyusu atau ibu susuan. Namun ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik pada persoalan persusuan ini, yaitu apakah ketika seorang suami meminum atau mencicipi air susu istrinya menyebabkan berubahnya status seorang suami menjadi anak susuan istri dan si istri berubah status menjadi ibu susuannya suami. Teman-teman sekalian, tentu pertanyaan tersebut jawaban tegasnya adalah bahwa proses masuknya air ASI dari seorang istri kepada suaminya itu sama sekali tidak merubah status kemahromannya. Artinya suami tetap suami dan tidak akan pernah menjadi anak susuan. Dan si istri tetap istri dan tidak menjadi ibu susuan. Kenapa demikian? Karena proses persusuan atau dalam bahasa fikih disebut dengan rodho'ah itu harus memenuhi syarat dan ketentuan. Apabila syarat dan ketentuan itu tidak terpenuhi, maka proses persusuan itu tidak menjadikan kemahroman antara yang disusu dan yang menyusui. Teman-teman sekalian, pertama yang harus kita pahami dan kita sepakati adalah dari sisi definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud sebagai proses persusuan. Di sini ada satu definisi yang saya tuliskan. Yang dimaksud dengan persusuan itu adalah syurbut tifli alladzi duna umril amain min labani sadi. Jadi proses meminum air susu ASI seorang anak kecil yang usianya di bawah 2 tahun dari ASI payudara gitu. Artinya teman-teman semua dari definisi ini saja sudah ketahuan gambaran mudahnya bahwa proses persusuan itu harus dilakukan oleh anak yang usianya di bawah 2 tahun. Maka tidak sah kalau nanti ada proses persusuan yang dilakukan lebih dari 2 tahun. Apalagi kalau ini laki-laki dewasa. Baik teman-teman sekalian, untuk memperjelas hukum tentang persusuan ini perlu kita bahas pada 3 sesi. Yang pertama kita bahasnya dari ibu susuannya itu syaratnya seperti apa. Kemudian susu atau ASI yang menjadi kemahroman itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah anak susuan itu syaratnya harus seperti apa. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu ibu susuan. Teman-teman sekalian, bahwa syarat menjadi ibu susuan itu harus dari berjenis kelamin wanita. Karena tidak boleh persusuan itu dilakukan oleh laki-laki. Gitu. Nah, kenapa pembahasan ini perlu disampaikan? Apalagi pada zaman kita hari ini teman-teman sekalian, banyak orang laki-laki yang mengalami proses transgender. Sengaja dari laki-laki berubah status menjadi wanita dengan operasi tertentu. Gitu. Nah, boleh jadi proses transgender tadi itu benar-benar bisa menjadikan sempurna secara fisik. Laki-laki berubah total menjadi perempuan, termasuk nanti payudara dan fungsi payudara itu sendiri. Boleh jadi mungkin karena dengan terapi atau meminum ramuan-ramuan tertentu, laki-laki yang menjalani proses transgender tadi bisa mengeluarkan ASI dari payudara buatan yang dia lakukan itu. Maka sekalipun ada keluarnya ASI dari payudara laki-laki, maka tetap itu susunya tidak sah untuk menjadikan proses kemahroman. Mamanya si transgender ini mungkin mengangkat anak adopsi dari panti asuhan atau dari mana. Kemudian dia menyusukan payudaranya tadi itu kepada anak kecil tersebut. Sekalipun keluar airnya dengan proses tertentu tentu saja. Maka tetap ini tidak sah menjadikan proses kemahroman yang kita maksud dalam syariat Islam itu. Baik teman-teman sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang ibu susuan. Apakah ada persyaratan ibu susuan itu
harus sudah pernah hamil ataukah boleh dengan wanita manapun. Teman-teman sekalian, jumhur ulama tidak mensyaratkan adanya proses kehamilan pada ibu susuan tersebut. Sebagai contoh gini, ada pasangan suami istri yang sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan nih, kemudian ingin mengadopsi anak kecil. Dia ambil dari orang lain. Nah, karena ibu ini pengen anak kecil ini menjadi mahramnya, maka dia ingin menyusui anak tersebut. Nah, padahal si ibu susuan ini belum pernah hamil duluan atau belum pernah hamil terlebih dahulu. Kemudian si ibu ini melakukan terapi atau meminum ramuan tertentu dari ahli kesehatan sehingga payudaranya bisa mengeluarkan air ASI. Nah, sekalipun tanpa ada proses kehamilan terlebih dahulu, namun air ASI yang keluar dari wanita dewasa itu kemudian disusukan kepada anak kecil yang usianya di bawah 2 tahun, maka proses itu sudah cukup menjadikan proses kemahroman yang sah. Itu artinya boleh dilakukan oleh siapapun. Ini sebagaimana keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibumu yang telah menyusui kalian, gitu. Artinya keumuman ini bisa berlaku bagi wanita yang dulu pernah hamil atau yang belum sama sekali mengalami kehamilan. Yang jelas ibu ini bisa mengeluarkan air ASI-nya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang syarat air susu atau ASI-nya. Para ulama mensyaratkan bahwa air susu yang dimaksud itu harus benar-benar bisa masuk ke dalam tenggorokan anak yang disusu tadi dan sekaligus bisa masuk ke dalam proses pencernaannya. Kenapa demikian? Karena proses pencernaan itulah yang diinginkan dari proses persusuan. Karena anak yang menyusu tadi diharapkan bisa tumbuh kembang, baik badannya menjadi gemuk, menjadi sehat, gizinya terpenuhi gara-gara adanya proses persusuan yang baik tadi itu. Namun kalau hanya mencicip kemudian dimuntahkan, kemudian menyebabkan air susu itu tidak sampai ke dalam tenggorokan dan lambung anak atau proses pencernaannya tidak sempurna, maka persusuan tersebut dianggap belum cukup, gitu. Makanya air susu yang masuk ke dalam tenggorokan itu benar-benar bisa diproses ke dalam sistem pencernaan si anak bayi tersebut, atau mudahnya tidak dimuntahkan kembali, gitu. Kemudian syarat yang kedua tentang air susu tadi, bahwa ada jumlah tertentu yang menyebabkan persusuan itu dianggap sah, yang oleh para ulama dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa minimal terjadinya persusuan itu adalah 5 kali persusuan. Jadi kalau kurang dari 5 kali, maka persusuan tersebut belum menjadikan kemahroman antara ibu dan anak susuan tersebut. Umpamanya gini kasusnya, ada ibu yang sedang menyusui anaknya sendiri. Kemudian di sampingnya ini ada anak kecil yang rewel, ibunya belum bisa menyusui, mamanya gitu. Kemudian anak ini diambil, disusui oleh beliau, ibu susuan tadi ini. Nah, karena ini cuman sekedar menyusui saja, tidak menjadi rutinitas sehari-hari, maka susunya cuma sekali atau 2 kali saja. Nah, proses 2 kali atau sekali ini belum menjadikan si anak menjadi mahram bagi ibu susuannya. Nanti ketika mereka dewasa, gitu. Tapi kalau sudah 5 kali susuan, maka sudah sah anak susuan menjadi mahram dan ibu susuan menjadi mahram, gitu. Kemudian teman-teman sekalian, pertanyaan selanjutnya, apakah 5 kali persusuan ini harus benar-benar kenyang atau yang penting menghisap saja? Lah, disinilah kemudian menjadi khilaf para ulama. Ada sebagian yang mengatakan enggak, setiap kali susuan ini harus benar-benar dipastikan kenyang. Artinya kalau hitungan kenyang itu biasanya anak menyusu yang biasanya langsung ke puting payudara itu, kalau anak ini kenyang maka biasanya ketahuan dia kenyang atau belum itu biasanya dilepas dengan alami gitu, tanpa harus dipaksakan untuk lepas gitu. Itu 1 kali susuan. Nanti kalau diulang lagi seperti itu sampai 5 kali, maka 5 kali susuan ini sudah cukup menjadikan mahram antara ibu dan anak susuannya. Walaupun tadi juga ada yang tidak mensyaratkan itu, yang penting 5 kalinya itu menjadi syarat utama gitu. Artinya kalau kurang dari 5 kali, maka itu hanya sekedar susuan biasa yang tidak menyebabkan kemahroman. Baik teman-teman sekalian, kemudian yang terakhir dari sisi anak susuannya. Ulama semua sepakat bahwa anak susuan yang dimaksud itu adalah anak susuan yang usianya maksimal 2 tahun. Artinya kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka persusuan itu dianggap tidak sah untuk menjadikan proses kemahroman antara ibu dan anak susuan tersebut. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk menjadikan proses persusuan di bawah 2 tahun ini menjadi syarat.
Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimma radha'ah. Dan para ibu yang menyusui anaknya 2 tahun yang sempurna, liman aroda ayyutimma radha'ah, bagi mereka yang ingin menyempurnakan persusuannya. Artinya ibu yang menyusui pada maksimal 2 tahun itu sudah dianggap persusuan yang sempurna. Kemudian para ulama mengomentari, ja'alallahu al-haulaini al-kamilaini tamamar radha'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan 2 tahun itu sebagai waktu yang sempurna untuk melakukan proses persusuan yang sempurna. Walaisa wara'a tamamir radha'ah syai'un. Nah, setelah itu tidak ada lagi proses persusuan. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fisaluhu fi amain. Dan proses menyapih dari persusuan itu dilakukan pada 2 tahun. Baik teman-teman sekalian, juga ada riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la rodoa illa makana fil haulain. Tidak ada proses persusuan yang syar'i kecuali yang mencapai 2 tahun. Artinya lebih dari 2 tahun itu sudah tidak dianggap sebagai persusuan yang sah. Kemudian juga ada riwayat dari Ummu Salamah, beliau mengatakan, la yuharrimu minar rodoah illa ma fataqal am'a. Tidak ada proses persusuan yang sah kecuali persusuan itu bisa menyebabkan kenyang. Fitsadyi dengan payudara, wa kana qoblal fitam, dan itu terjadi sebelum persapihan. Lah persapihan itu dilakukan maksimal pada usia 2 tahun. Walaupun nanti ada pendapat lain yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya, bahwa boleh melakukan persusuan yang menyebabkan kemahroman kalau usianya sudah lebih dari 2 tahun, sebagaimana perbincangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummu Salamah. Namun pendapat ini tidak banyak diikuti oleh kalangan ulama jumhur, namun yang menjadi patokan jumhur ulama adalah ketika persusuan itu kurang dari 2 tahun. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat pada pertanyaan awal tadi, apakah seorang suami otomatis menjadi mahram bagi istrinya ketika melakukan atau meminum air ASI dari istrinya? Maka jawabannya tentu tidak, karena yang dilakukan oleh suami itu bukan untuk mencari kenyang sebagaimana persusuan pada anak kecil. Karena kalau ada suami meminum air susu istrinya, itu murni karena aktivitas seksual yang entah sengaja atau tidak itu dilakukan oleh suaminya. Baik, demikian teman-teman sekalian, moga-moga penjelasan singkat ini bisa mencerahkan dan bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kita terkait masalah proses persusuan. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.